Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Nabil Faris Nur Rahman, peserta Latsar Angkatan 23 tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan mewawancara mahasiswa dan dosen tentang bagaimana sih pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Palangkaraya. Saya mau wawancara sedikit aja sih tentang tugas Latsar, Ibu. Tugas Latsar TPS. Tentang pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Nah, Bu, kira-kira Bu, di UPR sendiri pemanfaatan media sosial itu sudah cukup berkembang besar enggak, Bu? Ya, baik. Kalau tentang media sosial UPR pada dasarnya sudah berusaha untuk maksimal lewat website UPR ACID. Nah, di situ semua tentang informasi tentang Universitas Palangkaraya beserta fakultas-fakultasnya dan prodi-prodinya semua ada di situ. Gitu. Dan media sosial yang lain juga ada dari UPR sendiri, juga berupa Facebook, maksudnya dari rektorat. Kalau dari fakultas atau dari prodi-prodi juga ada Facebook mereka masing-masing. Gitu. Nah, kalau ini apakah hanya media sosial atau media pembelajarannya juga yang online? Media pembelajaran online juga bisa. Kalau media pembelajaran online itu sementara masih COVID kemarin itu kita memakai Zoom atau Google Meet gitu. Dan untuk medianya bisa Google Classroom dan LMS, Learning Management System gitu. Kalau yang lain mungkin media sosial yang Instagram gitu. Kalau website peternakan ada, jadi di sana ada jadwal, ada nilai-nilai mahasiswa yang nanti mau kita upload, kita share ke mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa melihat langsung tanpa harus melihat di media. Menurut Ibu nih, antusias mahasiswa terhadap pembelajaran media sosial lewat media sosial itu apakah sangat antusias atau kurang bisa menangkap? Pada dasarnya kalau generasi yang sekarang mereka lebih interest sebenarnya dengan media yang seperti itu, media online, karena mereka kebanyakan memang setiap harinya ya pegang HP terus gitu. Dan mengenai informasi-informasi entah itu tentang MBKM, tentang pengumuman bisa lewat WA atau Telegram atau Twitter di antara mereka tuh ya. Jadi mereka malah lebih canggih dari dosen-dosennya gitu. Menurut Ibu nih, media sosial itu ada kendala nggak ketika diterapkan sebagai media pembelajaran? Media kalau yang LMS, Google Classroom, kalau dulu sebelum LMS itu kami memakai Google Classroom, tapi sekarang Pak Rektor mengharuskan kita memakai LMS gitu, karena LMS ini bisa dibaca oleh Kementerian Pusat gitu. Semua aktivitas kita terbaca di LMS. Nah, kalau pakai Google Classroom tidak terbaca gitu. Dan mahasiswa mereka otomatis harus login di LMS untuk bisa mengakses materi kuliahnya gitu. Dan mengerjakan tugas juga dikumpulkan di LMS, diupload di LMS gitu. Jadi pada dasarnya mau tidak mau, suka tidak suka, mahasiswa harus ikut itu dan
kelihatannya juga untuk kedepannya meskipun kita nanti dilaksanakan perkuliahan offline, materi perkuliahan juga mungkin akan di-upload di LMS gitu. Karena kabarnya nanti ada pertemuan rektor wilayah perguruan tinggi wilayah timur bahwa Spada yang lewat LMS itu akan diberlakukan, akan disosialisasikan ke semua dosen-dosen. Ini udah segitu aja dulu Ibu. Begitu, ya. Semoga informasi ini bisa membantu, bisa memperlancar kita semua ya. Ya, amin. Sukses ya Pak Nabil ya. Terima kasih Bu. Ya. Sama. Selamat siang. Mereka punya media sosial. Kira-kira menurut Mbak nih, media sosial itu seberapa pengaruh sih buat Mbak untuk keseharian? Menurut saya sendiri ya, itu sangat berpengaruh sekali sih. Kan zaman sekarang kan rata-rata anak remaja kan atau yang dewasa kan rata-rata main medsos tuh, ada yang Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh sih. Hampir semua kalangan usia itu menggunakan media sosial, jadi mungkin bisa sangat berpengaruh dibandingkan yang lain. Dulu sama keseharian ya Mbak? Ya. Gimana kalau media sosial itu digunakan di pembelajaran atau di dunia pendidikan? Sekarang kan kayak di dunia kampus ini kan menggunakan media sosial untuk pembelajaran. Kira-kira menurut Mbak seperti apa? Kalau media sosial digunakan dalam pembelajaran sih itu cuma sebagian aja, kayaknya seperti kayak penggunaan Zoom atau Google Meet gitu, atau bahkan WA untuk seperti grup di kelas kuliah gitu aja sih. Kira-kira kalau perkuliahan menggunakan teknologi media sosial seperti itu ya Mbak? Itu menurut Mbak nih berpengaruh nggak buat pendidikan ya, seperti di sekarang di zaman yang kayak ini? Kalau saya sih kalau misalnya berpengaruh atau enggak pasti ada pengaruhnya ya. Soalnya kan di zaman pandemi kan otomatis ada yang itu sekolah atau kuliahnya nggak bisa langsung tetap muka kan, jadi otomatis menggunakan media sosial untuk berkomunikasi secara daring gitu. Ketika Mbak menggunakan media sosial tersebut untuk kegiatan belajar tersebut ya Mbak, itu kan sering dapat kendala. Nah, kendala-kendala apa yang sering terjadi sih? Kalau menggunakan media sosial sih kendalanya yang pertama itu kuota ya Mas. Itu kan kalau misal menggunakan sejenis Zoom kan itu menggunakan kuota yang besar ya. Semakin lama kita menggunakan Zoom kan otomatis kuota kita kan akan berkurang. Jadi mungkin kendalanya satu itu biaya kuota yang digunakan. Itu aja sih. Kalau untuk lainnya nggak ada. Kalau lainnya sih mungkin seperti itu ya, apa sinyal handphone gitu kan, tiap daerah tuh ada yang sinyalnya bagus ya lancar, ada juga yang kendala sinyalnya susah. Itu saya terima kasih ya Mbak. Ya, seperti kita udah dengar pendapat dari para dosen dan mahasiswa mengenai pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus, khususnya Universitas Palangkaraya. Dari sini kita dapat memetik atau mengambil nilai-nilai yang bisa kita ambil, yaitu media sosial itu sangat penting atau sangat berguna sekali di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan kampus. Media sosial bisa sebagai media pembelajaran. Media sosial juga bisa sebagai pemanfaatan atau pentransportasian ilmu kepada mahasiswa yang biasanya kita lakukan melalui tatap muka. Dengan adanya media sosial kita bisa menggunakan pemanfaatan itu sebagai pengajaran atau pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh. Selain itu, melalui media sosial kita juga bisa mengembangkan ilmu kita atau mentransportasikan ilmu kita kepada masyarakat luas hanya lewat media sosial. Jadi selain untuk
media sosial hanya untuk media komunikasi saja, tapi bisa juga sebagai media pembelajaran yang tepat apabila media sosial itu digunakan dengan baik. Nah, demikian sudah wawancara pada siang hari ini. Selamat siang.